Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Pagi. Ya, kita hari ini ketemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu supaya dalam pembelajaran kita ini diberi kemudahan dan diberi keberkahan kalian dalam menuntut ilmu. Dan untuk berdoa, silakan ketua memimpin doanya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar pelajaran ini mudah masuk ke hati kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas yang sudah memimpin doa. Ya, selanjutnya Bapak akan absensi kehadiran kalian. Ya, untuk absensi kehadiran kalian, Bapak lihat di absennya. Yang pertama, Muhammad Rafi. Pak. Ya, yang terakhir. Pak. Ya, yang terakhir adalah Alif. Alif. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya untuk menyingkat waktu untuk pembelajaran, siapkan alat dan alat pembelajaran hari ini. Silakan siapkan modul, siapkan buku tulisnya, peralatan-peralatannya, silakan disiapkan. Ya, disiapkan semua. Alat tulisnya, peralatannya sudah disiapkannya. Untuk buku-bukunya sudah siap. Ya. Ya. Masih ingat kalian mata pelajaran yang kita pelajari minggu kemarin? Ada yang ingat? Ya, silakan. Apa kira-kira? Kebijakan moneter. Ya. Tepuk tangan buat Elia. Siapa yang tahu apa itu kebijakan moneter? Silakan. Ya, silakan Rafi. Kebijakan moneter merupakan keputusan yang diambil pemerintah untuk menunjang aktivitas ekonomi melalui berbagai hal yang berkaitan dengan penetapan jumlah peredaran uang. Oke, bagus buat kawan Rafi. Silakan. Sekarang ada lagi yang dipertanyakan. Bapak ingin tahu apa hubungannya kebijakan moneter sama kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Ya, Pak. Ya, silakan. Ya. Kebijakan moneter dan fiskal sama-sama memstimulasi keadaan ekonomi. Sedangkan moneter berfokus pada mengurangi dan meningkatkan suplai uang. Sedangkan fiskal menggunakan anggaran pemerintah dan pajak untuk meningkatkan ekonomi. Oke, bagus sekali. Kita lanjutkan untuk supaya kalian akan mengenal apa yang kita pelajari hari ini. Ya, semoga bermanfaat dalam kehidupan kalian di depan nyata. Ya. Oke, sekarang kita ke materi pembelajarannya. Untuk materi sebentar Bapak akan membuka. Pembelajaran hari ini kita lihat videonya dulu untuk kebijakan fiskal. Ya, ini adalah video yang kita lakukan pembelajaran untuk kebijakan fiskal. Ini total sesi yang 2023. Ini yang berbeda. Ya, silakan kalian amati dan lihat apa yang kalian bisa teliti di situ. Adalah ada beberapa fiskal untuk 2023 yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, struktur perekonomian Indonesia dan tingkat produktivitas nasional perlu
fiskal yang nanti akan dilaksanakan di Indonesia. Ini strateginya. Pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Nanti dari video ini kalian bisa menganalisis, meneliti atau mengomentari apa yang kalian bisa di situ. Ketika tahun 2023 nanti kemudian kita sudah memahami bahwa ada suatu kondisi yang harus kita sesuaikan adalah ketika kita nanti akan memasuki masa pandemi berpindah menjadi masa endemi. Ini tentunya berubah jalur awal kita dari pembatasan. Jadi penjelasan adalah masa-masa yang kita seperti untuk pemulihan masa pandemi. Ya, dari masa COVID sampai masa perkembangan atau produktivitas. Dan kerja keras itu tidak hanya dalam upaya untuk menyehatkan lagi masyarakat, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Silakan diamati apa yang ada dalam materi dari video ini. Sebelum kita mempelajari apa itu arti dari kebijakan fiskal dan kebijakan yang lainnya, itu ada sampai instrumennya. Oke, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan dari situ? Ada? Kita akan mempelajari tentang kebijakan fiskal. Ada yang tahu apa itu kebijakan fiskal? Ada yang tahu? Belum? Ya, mari kita sama-sama mempelajari kebijakan fiskal. Untuk pelajaran ini kita akan bahas satu persatu. Ya, oke, kita akan mulai. Untuk pembelajaran hari ini kita akan tentang kompetisi dasarnya adalah menganalisis kebijaksanaan fiskal. Ya. Dan yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian, penjelasan, instrumen dan tujuan kebijakan fiskal. Ya, kita mulai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran project based learning, peserta didik dapat menganalisis peran kebijakan perpajakan dalam perekonomian dengan mengembangkan sikap religius, tanggung jawab dan bekerja sama serta mendapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kita tujuannya adalah menganalisis. Ya. Menganalisis, ya. Jadi ini aja tadi. Tapi yang pertama-tama kita akan mempelajari tentang pengertiannya. Ya, di sini diterangkan pengertian kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber dari alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian yang baik. Jadi tidak ada kebijakan yang diambil oleh pemerintah, ya, untuk mengatur anggaran, ya, dalam mengelola keuangan negara. Itu adalah kebijakan fiskal. Dari sini ada yang tanyakan, silakan. Ya. Apa tujuan dari kebijakan fiskal? Ya, nanti kita itukan tujuannya. Ya. Kalau tujuannya itu ada
kalau nggak salah 4 poin ya. Yang pertama itu adalah meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, mengendalikan stabilitas harga. Yang ketiga, menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Yang keempat, terwujudnya keadilan sosial. Dan yang kelima adalah mendorong investasi. Ya, itu adalah tujuannya. Nanti kita bahas satu-satu. Tapi yang sebelum itu kita ajarkan adalah kita peran kebijakan fiskal dulu. Ini kebijakan fiskal ada perannya adalah dari kebijakan fiskal memastikan konsumsi terus meningkat, belanja negara dan investasi juga tumbuh dengan sehat dalam hal meningkatkan konsumsi. Pemerintah telah membuat porsi anggaran untuk perlindungan sosial, subsidi dan tujuan untuk menjaga daya beli dan stabilitas harga. Jadi sebenarnya kebijaksanaan itu adalah untuk menstabilkan perekonomian, ya, supaya harga biar stabil. Ya. Terus SDM atau apa itu? SDM, sumber daya manusia itu berkualitas, ya, dan terwujudnya keadilan sosial. Tadi masyarakat itu semuanya merasakan apa itu dari kebijakan fiskal yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Oke. Untuk selanjutnya, nah ini yang kalian tanyakan tadi, ya, tujuannya. Tujuannya adalah memeratakan kesejahteraan masyarakat. Selama ini kalian melihat masyarakat sudah dalam masa ini sudah mulai memeratakan, ya, semua bantuan-bantuan atau subsidi sudah mulai disalurkan, ya. Itu adalah tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kemarin belajar mendorong pertumbuhan ekonomi, ya. Mendorong pertumbuhan ekonomi, setiap kegiatan itu pasti harus diatur masalah anggarannya supaya anggaran itu stabil, anggaran itu bagus dan mendorong perekonomian ekonomi. Yang ketiga, meningkatkan distribusi pendapatan. Nah, dengan ini yang kita bahas nanti adalah distribusi pendapatan adalah masalah perpajakan, ya, masalah perpajakan yang kita pelajarkan nanti, ya. Yang keempat, meningkatkan pembangunan nasional. Nah, ini untuk meningkatkan pembangunan nasional adalah dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan sebelum? Ya, ada yang ditanyakan? Kenapa? Oke. Selanjutnya. Nah, kita langsung ke instrumennya dari kebijakan fiskal. Ya. Yang pertama apa? Pajak. Ya, yang nanti kita kerjakan nanti adalah pajak. Pajak adalah instrumen kebijakan fiskal yang paling penting adalah pajak karena memiliki kekuatan untuk mengatur daya beli masyarakat. Nah, siapa yang tahu pajak itu apa? Ya. Pajak adalah iuran yang wajib dibayar atau dipaksakan kepada masyarakat. Ya. Adakah yang sudah membayar pajak? Ya, makanya kalian harus tertib membayar pajak. Kalau sudah bekerja nanti, ya, jangan lupa pajak harus dibayar. Oke? Ya, pajak itu macam-macam, ya. Pajak itu bentuknya macam-macam. Nanti akan kita tentukan kalau kita sudah materi kalau pajak. Dan untuk kebijakan ini yang kita ambil adalah masalah perpajakan. Pajak itu nanti apa anggaran? Sebab semua anggaran itu ambilnya dari perpajakan. Oke, yang kedua, obligasi. Obligasi publik. Obligasi publik ini jadi instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah untuk menarik masyarakat investasi, ya. Jadi masyarakat itu obligasi itu mengharapkan masyarakat mungkin bukan dari dalam negeri aja, dari luar negeri juga
supaya menginvestasikan mungkin dalam bentuk perusahaan atau bentuk perdagangan atau bentuk yang lain-lainnya, ya, supaya dapat menumbuhkan perekonomian di negara kita, ya. Oke, selanjutnya pengeluaran belanja. Ini pengeluaran belanja biasanya kita dari anggaran yang kita dibutuhkan untuk kegiatan belanja negara itu apa aja, ya. Banyak sekali sih, untuk belanja pegawai, untuk belanja untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur, itu yang dibutuhkan, ya. Oke, silakan, ada yang ditanyakan, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, kalau itu sudah Bapak lanjutkan. Nah, instrumen kebijakan fiskal terdapat 3 instrumen yang kita pelajari adalah fiskal terdapat pemerintah, yaitu sistem perpajakan. Ya. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan untuk berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Apa maksudnya ini? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dengan menaikkan tarif pajak supaya anggaran kita itu lebih besar. Dan digunakan apa? Bermaksud untuk apa? Untuk memperkuat kas pemerintah, ya, supaya kas negara itu mencukupi, ya. Dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum dan dapat membantu memperbesar istilahnya untuk pengeluaran untuk pembangunan segala pembangunan untuk membantu rakyat yang memerlukannya. Kan dari situ mungkin dapat subsidi, dapat kemudian apa lagi, bantuan itu yang diharapkan, ya. Tapi yang terutama yang paling umum itu adalah untuk pembangunan infrastruktur yang banyak itu, ya, pembangunan sekolahan, jembatan, jalan raya segala macamnya itu, ya. Ya, untuk istilahnya untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia atau di negara kita. Oke? Bisa dimengerti, ya? Oke. Dan sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, bisa menaikkan juga mengurangi. Gunanya apa mengurangi? Untuk mendorong para investasi itu masuk ke Indonesia dengan mengurangi tarif pajaknya. Jangan orang mau investasi pajaknya dibikin besar, orang takutan sama itu, ya. Tapi dengan cara kita memberi keringanan, mungkin dengan menurunkan tarif pajaknya, di mana pemerintah bermaksud memberikan kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi, ya. Di samping memberi kesempatan perusahaan untuk mendirikan bangunan atau perusahaan-perusahaan untuk investasi di Indonesia, juga meningkat konsumsi. Konsumsi ini apa? Untuk masalah pelanggan atau untuk masalah misalnya penjualan, ya. Dan juga akan mengangkat SDM di negara kita. Kan banyak SDM yang sudah mempunyai kualitas yang bagus tapi belum punya tempat untuk bernaung atau bekerja. Nah, itu diambil dari pembangunan perusahaan-perusahaan yang dihasil dari investasi itu. Oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang ditanyakan dari kelompok ini? Silakan. Ya. Kalau ini kita lanjutkan. Oke. Ini menurut berdasarkan segi teorinya, kebijakan fiskal yang pertama pembiayaan fungsional. Kebijakan yang mengatur dan mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dari berbagai akibat tidak langsung pada pendapatan nasional dan bertujuan untuk peningkatan kesempatan kerja
Nah, fungsional ini biasanya digunakan untuk para SDM untuk kesempatan kerja untuk bagi yang belum dapat kerja. Ya. Nah, pengeluaran pemerintah mungkin ada rekrutmen atau kebutuhan kepegawaian itu biasanya ini. Ya. Selanjutnya, pengelolaan anggaran. Ada macam-macamnya. Kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah, utang, dan perpajakan dalam mencapai ekonomi yang stabil. Ya. Kenapa ini pengelolaan anggaran itu sangat finansial ya, sangat rawan sekali. Jadi harus perlu ada yang mengelola. Pengelolanya ini adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah. Jadi setiap pengeluaran harus diatur. Ya. Untuk pembayaran utang dan untuk perpajakan. Ya, dalam mencapai ekonomi stabil supaya tidak pengaturan kas negara itu supaya stabil. Ya. Selanjutnya, stabilisasi anggaran otomatis. Ini adalah kebijakan sekalian. Ya. Kebijakan yang mengatur segala pengeluaran pemerintah dengan pertimbangan manfaat dan besar biaya dari berbagai pengeluaran dan program-program pemerintah, tujuannya penghematan anggaran. Jadi setiap anggaran itu selalu ada pengaturannya dan dipertimbangkan. Anggaran ini dibuat apa? Manfaatnya ada enggak? Ya, kalau ada cuma pemborosan, lebih baik nggak usah dibuat. Nah, itu tujuannya adalah pemanfaatan anggaran. Ya. Ada yang tanyakan? Lanjutkan. Kebijakan fiskal berdasarkan jumlah pengeluaran dan penerimaan. Ini yang disebutkan. Ya. Yang pertama, kebijakan anggaran berimbang. Ya, yang tadi. Kebijakan yang menyusun jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diterima pemerintah harus sama dengan pengeluarannya. Jadi antara yang dikeluarkan sama yang diterima harus sama. Oke, sudah tahu ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Silakan. Dari kelompok-kelompok dari sini ada yang ditanyakan? Ya, kalau begini. Kalau penerimaan dan pengeluarannya yang diterima pemerintah yang sama tuh akan mengakibatkan apa? Kas negara akan mengalami kekurangan. Contohnya, kalian sebenarnya untuk penerimaan itu sebaiknya lebih besar daripada pengeluaran. Ya. Tapi untuk pembangunan atau pertumbuhan ekonomi, ya lebih baik biarpun berkurang tapi pembangunan tetap berjalan. Ya. Oke. Terima kasih untuk tapi. Oke. Ini. Ada yang lain yang tanyakan? Silakan. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kebaikan dan keburukan kebijakan anggaran berimbang. Ya. Apa baik buruknya? Kebaikannya tidak perlu adanya lagi pinjaman baik dari dalam negeri dan luar negeri. Ini baiknya dapat anggaran berimbangan ya, antara pemasukan sama pengeluaran itu sama. Jadi sama-sama. Jadi kita tidak membutuhkan pinjaman kemana-mana lagi. Ya, dengan pemasukan yang sama dengan yang pengeluaran yang sama. Ya. Oke. Ini adalah keburukannya. Jika perekonomian negara akan dalam keadaan kurang baik akan mengakibatkan ekonomi semakin memburuk. Ya, ini keburukannya jika negara itu kebanyakan hutang, ya, atau kebanyakan yang dipinjam,
negara itu akan mengalami keburukan. Contohnya akan mengalami mungkin akan mendapatkan mungkin tekanan dari luar. Ya. Tetap dia harus membayar bunga atau hutang yang harus ditanggung negara tersebut. Jelas ya? Jelas. Ya. Yang B, politik anggaran. Ada dua politik anggaran itu. Yang pertama, jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi pemerintah penerimaan. Terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Nah, yang pertama, jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Jadi antara kalau berimbang berarti pemasukan sama penerimaan harus sama. Ya, itu ya. Terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Nah, yang dicapai itu supaya dalam anggaran itu tidak kosong, itu gimana? Makanya didisiplinkan masalah anggaran pajak itu didisiplinkan. Kadang kita sendiri sebagai masyarakat atau itu kadang lupa akan kewajiban kita membayar pajak. Ya. Dari sini untuk itu kan APBN direncanakan bersama dengan sisi penerimaan. Terdapat dua hal yang paling pokok adalah yang ingin dicapai dalam pemerintah adalah peningkatan disiplin. Jadi masyarakat ini dia ada disiplin untuk membayar pajak. Oke. Ya. Yang kedua, anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Ya, ini mungkin kalian sering mendengar defisit atau surplus. Apa itu defisit? Ya. Apa Lid? Berkurang. Ya, benar. Tapi anggaran defisit adalah anggaran yang kurang. Ya. Kalau dan anggaran surplus adalah anggaran yang kebalikannya, meningkat. Bagus sekali. Ya. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluarannya daripada sisi penerimaannya. Sekarang anggaran itu pemasukannya sedikit tapi pengeluarannya lebih besar. Gimana itu? Bisa seimbang nggak ada? Kadang mengalami defisit yang luar biasa. Ya. Apa contohnya? Mungkin orang yang penerimaan apa pajak yang sulit di negara kita, tapi pembangunan terus berjalan. Kenapa? Nah, yang selanjutnya, anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluarannya daripada sisi penerimaan. Dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Ini mengejar ekonomi, memang kalau kita mengejar pertumbuhan ekonomi, kita harus berani. Negara itu pembangunan segala macam dia harus berani. Ya, contohnya membangun jalan tol, ya itu kan supaya para investasi itu datang melihat untuk itu ya banyak sekali pelabuhan yang itu ya dipermudahnya segala macam dengan mengeluarkan biaya yang besar. Contohnya kayak apa? Ada pembangunan jalan yang di Irian Jaya itu yang menembus di Papua itu ya. Nah itu mengeluarkan biaya berapa? Nah itu pertumbuhan supaya kedepannya bangsa kita lebih maju lagi. Oke. Sekarang anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi. Nah, inflasi itu apa ya? Kenaikan harga inflasi ya. Ya, anggaran itu dasar pemerintah untuk menekan laju peningkatan harga supaya kita melambung tingginya
di masyarakat ada kelebihan jumlah uang yang beredar. Dengan jumlah harga barang meningkat, pasti peredaran uang akan meningkat juga. Ya. Contohnya apa? Yang kemarin saya bawa itu kan, BBM belum bisa, kenaikan harga pokok makanan itu kan. Kalau harganya meningkat, ya harganya meningkat kan peredaran uang juga meningkat karena orang yang biasanya belanja 10.000 sudah jadi mendapat banyak karena inflasi, harganya naik, harga barang naik, kita bilang peredaran uang juga naik. Nanti orang biasanya 10.000 jadi 15.000. Nah, itu ya. Ya, dari sini ada yang ditanyakan, ada yang silakan. Ya. Silakan. Ayo. Ya, silakan. Silakan. Bapak, Ya, berdiri. bagaimana instrumen kebijakan fiskal apa tadi Pak? Ya, bagus sekali yang terapi instrumen kebijakan fiskal itu yang pertama adalah yang kita sudah jelaskan tadi. Yang pertama itu pajak. Yang kedua obligasi. Yang ketiga pengeluaran pembelanjaan. Sekarang balik Bapak tanya, ada yang bisa menyatakan apa itu pajak tadi? Silakan. Apa pajak? Silakan. Ya, silakan berdiri. Iuran yang harus dibayar, Pak. Iuran yang harus dibayar. Ada lagi? Ya, silakan. Berdiri. Pajak merupakan instrumen kebijakan fiskal yang paling utama. Oke, jawabannya luar biasa. Beri apa tuh? Oke. Nah, satu lagi. Obligasi. Siapa yang tahu obligasi? Yang tadi mau menjelaskan sudah. Ya, silakan. Instrumen kebijakan fiskal yang kedua dari obligasi publik atau yang juga dikenal sebagai surat utang bagi warga negara. Surat utang ini terkenal dalam investasi. Oke. Ada lagi yang memberi tambahan? Ada? Tambah? Bagus sekali jawabannya. Berapa suaranya? Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang adalah pinjaman pemerintah. Selanjutnya. Oke. Masih dalam kondisi tertentu terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian, maka pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara. Nah, kebijakan fiskal itu kalau memang pemerintah membutuhkan biaya anggaran itu bisa melakukan pinjaman. Itu adalah kebijakan untuk pembangunan atau pertumbuhan ekonomi. Contohnya apa? Yang pinjaman pemerintah untuk negara lain mungkin ke Bank Dunia atau melalui EMF atau melalui apa? Atau investasi yang berdatangan itu yang kita bangsa kita minta pinjaman. Tapi gunanya untuk apa? Kemanfaatnya untuk apa? Yang untuk pembangunan, ya, pembangunan itu. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, ya. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Membiayai. Kan semua belum tentu bisa di-handle oleh bangsa kita. Kita perlu juga dana untuk misalnya dana untuk apa? Membantu. Ya dengan cara apa?
Bukan Indonesia, tiap negara itu pasti akan mengalami seperti itu demi untuk pembangunan atau untuk pertumbuhan ekonomi di bangsa atau di negaranya masing-masing. Ya, oke. Nah, dari situ kalian sudah jelas ya kebijakan fiskal. Ya. Nah, untuk selanjutnya nanti diisi, tulis nama, nanti Bapak jelaskan itunya. Ya, Bapak kasih LKPD-nya dulu. Ya. Tiap kelompok tulis namanya siapa, itu Bapak terangkan untuk petunjuk pengerjaan LKPD-nya. Yang pertama, coba dengerin. Yang pertama, petunjuk mengerjakan LKPD. Ya. Yang pertama, tulis nama kelompok kalian pada lembar LKPD. Ya. Udah? Udah. Yang kedua, lakukan setiap langkah kerja kalian dengan hati-hati. Jadi kalian kalau membuat laporan hati-hati ya, jangan sampai salah. Ya. Yang ketiga, kerjakan dengan penuh tanggung jawab dan jujur dan disiplin. Jangan sampai kalian mencontek sama kelompok lain, ya. Jangan sampai, ya. Harus dari hasil penelitian kalian yang kemarin, ya. Ya. Yang keempat, jika belum paham silakan bertanya sama Bapak. Ya. Yang kelima, jika sudah selesai melakukan penelitian dan observasi yang kalian sudah lakukan, kalian berlaporan dan nanti dipresentasikan ke depan. Silakan kalian kerjakan dulu. Silakan. Ada yang ditanyakan yang belum jelas? Jelas Pak. Silakan tulis nama kelompok kalian dulu. Ya. Itu kan ada sudah. Ada nama kelompok, terus mapelnya apa di situ, mata pelajarannya apa, kelas berapa, harus kalian tulis dengan jelas. Tolong namanya yang jelas, ya. Nah itu tugasnya yang kalian amati kemarin, yang kalian observasi sudah di luar kemarin. Sekarang tinggal mungkin laporannya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Ada yang belum paham silakan tanyakan. Jadi kita Silakan. Dari hasil kalian kemarin, yang kalian observasi kemarin, silakan kalau mau menambah ini lewat media. Silakan kalau ada tambahan lewat media, silakan kalian tambahin. Dari observasi kemarin, silakan lihat di media atau di mungkin di internet. Silakan. Dibaca apa yang hasil dari penelitian kamu, observasi kamu, silakan nanti dipresentasikan. Ya. Silakan dikerjakan. Bisa menambahi lewat media yang belum itu silakan. Ya, silakan. Kalau belum lengkap silakan mencari di media silakan. Yang belum jelas silakan bertanya. Jadi kalian coba di situ proyeknya itu kebijakan apa yang diambil dari tiap pimpinan.
Ya ayo. Nanti kalau sudah selesai, ya, nanti bisa kalian baca. Ya. Silakan kalau belum lengkap, lewat media silakan dicari. Ada yang perlu ditanyakan silakan. Kalau dalam penelitian karena kalian ada yang bermasalah. Kelompok 4 sudah. Silakan kalau belum itu kalian ambil di media-media. Silakan. Kelompok 1. Kelompok 2. Ada yang ditanyakan silakan. Sudah Pak, sudah Pak. Nah. Kelompok 2, kelompok 3, ya ada yang tidak. Ya waktunya bentar lagi kalian harus siap semua untuk mempresentasikan hasil kalian. Ya. Dan nanti dari presentasi tolong ada tanggapan dari pihak kelompok yang lain, menanggapi dari kelompok yang lain. Ya. Tolong ditanggapi. Kalau memang itu terasa apa itu belum sempurna atau belum itu silakan ditanggapi. Enggak? Ya kita mulai. Sudah semua ya? Sudah. Ya. Mari kita presentasikan hasil dari laporan dari kalian untuk dari hasil penelitian dan produksi kalian. Kita ambil dari yang kelompok pertama. Silakan kelompok pertama. Kelompok pertama ingin menganalisis apa? Penelitian dari kepemimpinan siapa? Joko Widodo. Ya, oke. Apa yang kalian hasilkan dari kalian penelitian? Silakan. Kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh Joko Widodo berupa tax holiday, berupa pengurangan pajak penghasilan badan atau PPN badan yang merupakan wajib pajak berbadan hukum sebesar 10% sampai dengan 100% dalam jangka waktu 5 sampai 10 tahun. Yang kedua, pengurangan subsidi yang berupa BBM. Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran. Yang ketiga, menambah daftar negara yang bebas visa untuk masuk ke negara Indonesia sampai dengan saat ini. Hal ini dilakukan untuk membantu bidang pariwisata di Indonesia serta mendapatkan peningkatan devisa dari turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Yang keempat, meningkatkan penggunaan biodiesel yang semula sebesar 10% menjadi 15 sampai 20%. Yang kelima, masukan dumping dan tindakan pengamanan sementara, yaitu penguatan negara yang dikenal pada masa pendidikan terhadap barang dumping yang menyebabkan kerugian. Yang terakhir, pajak amnesti atau tax amnesti merupakan program pengampunan pajak untuk wajib pajak orang pribadi, badan besar dan usaha mikro kecil dan menengah, serta pengampunan pajak untuk orang pribadi, badan atau UMKM yang belum menjadi wajib pajak. Ada pertanyaan? Silakan. Terima kasih. Ya. Dari semua kebijakan itu apakah sudah ada hasilnya? Di sini sudah ada hasilnya karena ya ada. Ya, masih. Ya. Kelihatan laporan ini hasil laporan dari kelompok 1. Ya, ada lagi yang punya tanggapan? Ya. Ada lagi? Selain dari itu? Silakan. Mungkin itu aja dari itu. Dari presentasi kelompok 1.
Tepuk tangan, beri aplaus buat kelompok 1. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2010, pada tahun 2014 terdapat penyusunan APBN tahun 2005 yang menggambarkan adanya keseimbangan antar kebutuhan. Hal ini mencakup 4 kebijakan yang cukup strategis, yaitu yang pertama kebijakan belanja khususnya gaji bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Yang kedua kebijakan belanja khususnya terkait subsidi BBM dan non BBM. Yang ketiga penetapan prioritas alokasi anggaran. Yang keempat kebijakan alternatif dan transisi sumber pembiayaan. Pada tahun 2006 terjadi perubahan ekonomi dan pemerintahan sembilan bergerak untuk tetap menjaga daya beli masyarakat miskin. Usaha yang dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pemberian bantuan langsung tunai, pemberian bantuan operasi sekolah, pemberian bantuan untuk pengobatan gratis bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2010 dijalankan kebijakan fiskal yang membuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, meneruskan peningkatan seluruh program kesejahteraan rakyat seperti jaring Kesmas, Kaskin, BOS, dan lain sebagainya. Yang kedua, melanjutkan stimulus fiskal yang berupa pembangunan infrastruktur negara, pertanian, energi, dan kewajiban bersifat padat karya. Yang ketiga, pemberian insentif dalam hal pajak dan biaya masuk untuk membantu pemulihan sektor usaha dan bisnis. Yang keempat, menjaga anggaran pendidikan sebesar 20%. Untuk sekian sudah saya, apakah ada tanggapan dari Silakan. yang lain? Ada tanggapan? Silakan. Ya. Jadi Bapak Menteri, ya, silakan Menteri. Saya jawab setelah presentasi ini tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau pimpinan negara itu semua bermanfaat untuk kebijaksanaan untuk pertumbuhan ekonomi, juga untuk memakmurkan atau kesadaran masyarakat bangsa kita. Sebenarnya itu tujuannya, ya. Dan yang sudah melakukan penelitian, melakukan observasi, Bapak ucapkan terima kasih dengan hasil kalian yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan untuk buat kalian. Lalu selanjutnya kita melaksanakan refleksi buat kalian supaya kalian tidak jenuh dan tidak merasa bosan dalam pembelajaran ekonomi. Ya. Apakah kalian selama pembelajaran ini ada merasa keberatan atau merasa ada puas? Silakan ditanyakan. Silakan ditanyakan. Ada yang merasa belum puas? Silakan. Ya. Oke. Tapi sebelum kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan atau ping-ping yang kita ajukan, ya, Bapak ingin mengetahui dari salah satu kalian ini untuk penelitian kemarin atau untuk kegiatan kemarin ada kesulitan kalian di luar? Silakan. Atau dalam kalian mencari informasi atau mencari ada kesulitan? Silakan. Main apa aja kami? Alif, tolong berdiri. Di internet ada. Kalau yang di luar, banyak sekali apa ya? Mungkin ada kendala apa aja?
memberikan kesulitan buat kalian atau buat masyarakat, tapi memberikan kemudahan supaya rakyat jadi makmur, jadi sejahtera. Dengan cara apa aja? Mungkin dengan memberikan subsidi, dengan bantuan-bantuan yang sudah diberikan ya. Contohnya bantuan-bantuan itu berupa apa aja? Berupa BLT, berupa jaminan kesehatan, ya itu yang diberikan oleh pemerintah. Ya. Dana bos untuk pendidikan itu adalah bantuan-bantuan. Sebenarnya semuanya adalah untuk kesejahteraan dan yang itu adalah untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negara kita. Itu ya. Itu adalah tanggapan dari Bapak, yaitu adalah dari kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah gunanya untuk kesejahteraan. Itu yang pentingnya kita harus amati atau kita apa itu bahasanya itu kita hargai ya itu. Oke. Untuk selanjutnya, untuk sebelum penutupan kita refleksi dulu untuk kegiatan ini. Silakan kalian berdiri. Silakan makan semua kalian supaya untuk merefleksi diri kan, supaya rasa jenuh kalian, rasa bosan kalian teratasi dengan refleksi ini. Silakan. Oke, terima kasih. Ya, tadi kalian mau mengatakan ada. Silakan. Belum. Kalau mengenai ya bagus. Kalau sebelum kita akhiri masih ada pertanyaan, berarti anak bapak ini aktif sekali dalam pembelajaran. Oke. Kebijakan pemerintah itu adalah menstabilkan untuk peredaran uang supaya uang tidak beredar terlalu banyak. Kebijakan moneter diberlakukan. Kalau kebijakan fiskal itu untuk pengeluaran anggaran untuk kebijakan yang diperuntukkan untuk masyarakat. Ya. Contohnya misalnya mungkin melalui dana-dana untuk bantuan yang atau subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Oke. Ya, apalagi tadi kan untuk moneter dan fiskal itu kan fungsinya kan stimulus ekonomi. ya. Selain kebijakan moneter dan fiskal itu adalah berapa? Nah, kebijakan ini sebenarnya kebijaksanaan itu banyak sekali ya. Misalnya itu tergantung apa yang diperlukan oleh masyarakat dan menurut anggaran yang ada. Ya. Biarpun kita memberikan kebijakan, tapi anggarannya kalau nggak ada, kita nggak bisa juga. Kecuali dengan cara mungkin melalui pinjaman. Ya. Anggaran itu banyak sekali bantuan-bantuan yang kalian nggak tahu ya. Ya sekarang kan banyak sekali bantuan-bantuan. Ya. Ya dari pembelajaran ini, kalian sangat bersemangat sekali ya. Terima kasih belajar dengan penuh dedikasi. Semoga kalian nanti pertemuan minggu depan kita pertemuan adalah kita akan integrasi ya. Nah, integrasi nanti kalian belajar tentang kenaikan harga segala macam itu. Ya. Oke. Untuk kegiatan selanjutnya kita membuat yel-yel yang kelas berapa ini? Nah, yel-yelnya ada nggak? Ya. Oke. Ya. Apa yel-yelnya? Kita mulai. Bapak yang mau hitungkan 11 sorry. Oke, terima kasih. Ya. Dengan berakhirnya pembelajaran ini nanti kita tutup dengan doa. Tapi sebelum berdoa, ada yang mau memberi kesimpulan? Ya, silakan. Terakhir kesimpulannya. Maju ke depan, kalian kesimpulannya terakhir.
Nah, ini adalah kesimpulan terkait dari pembelajaran kita hari ini. Dari kesimpulan hari ini yaitu kebijakan fiskal adalah kebijakan fiskal adalah kebijakan dari pemerintah untuk menjaga pengeluaran maupun pemasukan ekonomi negara agar tetap stabil. Dari kebijakan fiskal ternyata kita bisa mendorong terjadinya investasi dari keadaan ekonomi negara yang stabil sehingga mendorong para investor untuk menanamkan modalnya pada negara. Oke, bagus sekali. Terima kasih. Ya, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Kita untuk pembelajaran minggu depan kita mempelajari tentang inflasi, indeks, harga, ya. Itu yang kita pelajari itu minggu depan. Terima kasih anak-anak. Oh iya, Bapak memberi informasi lagi. Untuk kedepannya, tadi sudah berdoa, kedepannya kalian berpikir belajar lagi ya. Silakan kalian mengemas semua buku peralatan kalian, buku kalian silakan dimasukkan ke dalamnya. Silakan dikemas semua, dirapikan semuanya. Silakan bukunya rapi. Silakan bukunya rapi. Silakan bukunya rapi. Ya. Sudah semua, kita akhiri untuk pembelajaran hari ini. Kita berdoa. Doa nanti duduk. Kita berdoa lagi untuk apa hasil yang kita lakukan hari ini. Dalam berdoa ini kami didukung oleh Wakil Ketua. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Wakil Ketua yang memberi doa hari ini. Semoga apa yang kita lakukan pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kehidupan nyata dan untuk menjadikan pembelajaran bagi kalian semuanya. Dan Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kalian kembali ke masing-masing. 11 Pak.